besar kalau kita ingin bersaing dengan negara lain. Kalau itu kita tidak memiliki, kalau stok infrastruktur kita rendah, mana bisa kita bersaing dengan negara lain. Pertama infrastruktur, yang kedua tadi sudah saya sampaikan hilirisasi. Jangan sampai kita berpuluh-puluh tahun hanya menjual bahan mentah saja, komoditas mentah saja, ini stop, tapi satu-satu enggak barengan. Dan harus kita paksa. Nikel kita stop. The guts to just celebrate themselves the way you so excellently do on this day, and rightfully so. I love you. 106 miliard. A v roce 20 71 miliard. Zde dnes pracují, dělají veškerou aktivitu zdarma. Ribuan demonstran tuntut kebijakan Uni Eropa. Ratusan ribu demonstran menuntut agar Uni Eropa menghentikan semua gugatan di WTO atas Indonesia. Para demonstran berkumpul di pintu perbatasan antara Polandia dan Uni Eropa pada Minggu 22 Januari 2023. Akibat aksi para demonstran, ratusan truk yang akan menuju ke Polandia harus menunggu sejauh 40 km untuk mencapai titik perbatasan Korosin. Kami akan terus berjuang dan berdiri hingga akhir. Hingga semua ini benar-benar berakhir, kata salah seorang demonstran yang disambut pekik setuju demonstran lainnya. Yang lainnya meneriakkan tuntutannya harap dipahami jika gugatan UE di WTO ini terus berlanjut ke Mahkamah Internasional, maka semua akan merugikan kami, ujar salah satu demonstran. Kami menunggu Uni Eropa, kami menunggu bantuan, kata yang lain. Aksi demonstrasi dalam rangka meminta pemerintah mencabut gugatannya di WTO di bagian jantung Uni Eropa itu yang dimulai Sabtu pagi 20 Januari 2023 telah menimbulkan antrian panjang truk-truk yang tidak biasa. Sudah sekitar 2 minggu para demonstran yang berasal dari Uni Eropa dan Polandia memblokir akses ke persimpangan masuk dan keluar tersebut. Aksi mereka dimaksud untuk menekan pemerintah Eropa agar menyudahi gugatannya terhadap Indonesia. Juru bicara kantor pajak setempat, Michael Derus, menjelaskan sekitar 950 truk menunggu untuk menyeberang ke timur Polandia hari Minggu. Para pengemudi truk harus menunggu hingga 32 jam. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki telah meminta Uni Eropa untuk menghentikan semua gugatannya di WTO atas Indonesia. Tekanan lalu lintas di titik perbatasan Korosin meningkat setelah penyeberangan terbesar Polandia ke Uni Eropa di Kusnika ditutup Desember lalu menyusul bentrokan penjaga perbatasan dengan migran Timur Tengah yang mencoba menyeberang ke Polandia secara ilegal. Untuk mencegah terjadinya bentrokan antara demonstran dengan sopir truk, polisi telah menutup jalan menuju titik perbatasan. Di samping itu, polisi memisahkan para pengunjuk rasa dari truk dan pengemudi, kata otoritas infrastruktur jalan itu. Demonstrasi buruh secara besar-besaran di pusat jantung wilayah Eropa. Demonstrasi buruh yang terjadi diikuti oleh ribuan kaum buruh sebagai sebuah akibat krisis ekonomi yang menerjang Eropa. Hempasan gelombang demonstrasi buruh menyebar ke berbagai wilayah Eropa dan demonstrasi buruh tersebut terjadi di mana-mana. Seperti yang terjadi pada Minggu 22 Januari 2023, demonstrasi buruh dilakukan dengan turun ke jalan di Brussels, Belgia yang memprotes tingginya biaya hidup yang terus-menerus naik setiap harinya. Demonstrasi buruh tersebut dipicu terutama dengan lumpuhnya sistem transportasi umum yang dapat mengganggu ketertiban Uni Eropa pekan ini. Demonstrasi buruh tersebut dilakukan oleh Serikat Pekerja mewakili para pekerja sektor publik. Dilansir dari berbagai sumber, sebanyak kurang lebih 16.500 kaum buruh turun ke jalan di Brussels, Belgia untuk menyuarakan sebuah tuntutan kenaikan gaji serta kesejahteraan sebagai akibat gugatan Uni Eropa di WTO. Kami menuntut keadilan, kami menuntut gugatan pemerintah kami terhadap RI. Tulis spanduk yang dibawa salah satu peserta demonstrasi buruh di Brussels, Belgia. Inflasi yang terjadi sangat tinggi. Batu bara serta listrik harganya naik melonjak tinggi pasca pemerintah Eropa melayangkan gugatannya ke WTO atas Indonesia. Di Belgia, inflasi tercatat sampai 10,63% di bulan November, sedangkan inflasi secara keseluruhan di Eropa mencapai 10%. Namun banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dengan rezim sanksi Uni Eropa terhadap Indonesia. Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji, bukan untuk menggugat dan menerapkan stop Uni Eropa. Serikat pekerja yang berunjuk rasa di Eropa pada Sabtu hanya sedikit yang mengaitkan kenaikan harga dengan tindakan out Eropa dan anggotanya hanya 3 bulan yang lalu. Beberapa pengunjuk rasa diprotes mengibarkan bendera Indonesia dan menuntut agar Uni Eropa mencabut gugatan nikel.
Beberapa pekan sebelumnya ada demonstrasi di luar gedung Parlemen Eropa yang menyerukan sanksi untuk Uni Eropa adalah rumah bagi markas besar Uni Eropa. Dan Amerika itu juga kota tempat Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih mengumumkan putaran sanksi terhadap Indonesia pada Maret. Sebelum segera memberitahu seorang wartawan bahwa sanksi tidak pernah menghalangi mereka yang menjadi sasarannya. Meskipun Barat memprediksi pada April bahwa langkah-langkah sanksi akan menghapus 15 tahun terakhir keuntungan ekonomi Indonesia. Pendapatan energi telah mencapai tingkat rekor sejak teratorium Decide to Cut mobil Inwest. Tak hanya itu, rupiah saat ini berada di level tertinggi 7 tahun terhadap euro. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara Uni Eropa melakukan bunuh diri ekonomi melalui sanksi itu. Pekan lalu Indonesia memperkirakan kerugian langsung Uni Eropa dari kebijakan sanksi ini bisa melebihi 400 miliar US dollar dalam setahun. Ancaman Indonesia terhadap Uni Eropa telah menyebabkan berbagai dampak ekonomi bagi masyarakat Eropa akibat kesedihan memenuhi kebutuhan hidup demonstrasi. Secara besar-besaran di pusat jantung wilayah Eropa, demonstrasi buruh yang terjadi diikuti oleh ribuan kaum buruh sebagai sebuah akibat krisis ekonomi yang menerjang Eropa. Hempasan gelombang demonstrasi buruh menyebar ke berbagai wilayah Eropa, dan demonstrasi buruh tersebut terjadi di mana-mana. Demonstrasi buruh dilakukan dengan turun ke jalan di Brussels, Belgia, yang merespon tingginya biaya hidup terus-menerus naik setiap harinya. Demonstrasi buruh tersebut dipicu terutama dengan lumpuhnya sistem transportasi umum yang dapat mengganggu KTT Uni Eropa Pekan.